Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari tugas keaswajaan. Kami akan membawakan tugas yang pertama yaitu tentang sunnah dan bid'ah, dan yang kedua yaitu tentang aswaja sebagai manhaj al-fikr. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Zaki Afal Marom, dan di samping saya ada Irmelinda Kolen Kalista Lomadai, dan di samping saya ada Amani pula. Oke, kita akan mulai tentang pembahasan yang pertama yaitu tentang sunnah dan bid'ah. Pengertian tentang sunnah dan bid'ah. Sunnah secara bahasa yaitu al-siratu wat-tariqatul mu'ta'adatu hasanatan kanat aw qabihah. Artinya, jalan untuk kebiasaan yang baik atau yang jelek. Sunnah menurut istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa qauliyah, sunnah qauliyah, fi'liyah, sunnah fi'liyah, maupun penetapan sunnah takririyah yang disebut sebagai as-sunnah an-nabawiyah atau disebut hadis marfu. Di samping itu, as-sunnah disandarkan kepada sahabat, hadis mauquf, terutama sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah khulafaur rasyidin, keduanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat oleh Imam Abu Dawud yang berbunyinya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyi tamassaku biha. Artinya, kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguh hal kamu sekalian dengannya. Contoh sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menghidupkan kebiasaan produktif seorang muslim. 1. Tahajud, kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. 2. Membaca Al-Quran setiap hari. 3. Zikir setelah syawlat. 4. Menjaga syawlat sunnah rawatib. 5. Zikir pagi dan petang. 6. Jangan tinggalkan masjid. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bidah. Menurut Imam Syafi'i, bidah ada dua jenis. Yang pertama bidah mahmudah, terpuji, dan bidah mazmumah, tercela. Penjelasannya, bidah adalah melakukan atau melaksanakan sesuatu yang belum pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bidah pada mulanya adalah mengerjakan sesuatu yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah. Yang pertama, bidah mazmumah atau yang bidah yang tercela. Misalnya mengikuti aliran-aliran menyimpang, terutama terkait akidah seperti menyatakan Allah punya tangan, kaki, wajah, dan dapat dilihat atau berjalan atau duduk, dan dapat melaksanakan sholat atau menggunakan bahasa Indonesia atau yang lainnya. Nah, salah satu contoh bidah mahmudah adalah kisah yang termaktub dalam sebuah hadits diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Beliau berkata tentang sholat tarawih yang mana ia bercita untuk melaksanakannya di Masjid Nabawi dan menugaskan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Berikutnya yaitu penjelasan tentang aswaja sebagai manhaj al-fikr. Aswaja sebagai manhaj al-fikr dapat diartikan sebagai rumusan aswaja yang pertama kali dimotori oleh Profesor Dr. Kiai Haji Akil Siraj dalam sebuah forum di Jakarta pada tahun 1991. Prinsip dasar dari aswaja sebagai manhaj al-fikr meliputi yang pertama yaitu tawasud atau moderat, pertengahan atau jalan tengah. Prinsip ini mengutamakan yang berada pada posisi tengah, tidak cenderung ke kanan dan juga tidak cenderung ke kiri, hingga corak pengetahuannya selalu tampil pada jalur tengah dalam menjawab tantangan umat. Dan yang kedua yaitu tasamuh atau toleransi. Pengertian tasamuh adalah toleran, yang berarti sebuah pola sikap yang menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak yang merasa benar sendiri,
nilai yang mengatur bagaimana kita harus hidup sehari-hari, khususnya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sebagai pola sikap kita harus memaknai sebagai toleran dan terbuka terhadap semua golongan selama mereka bisa menjadi saudara bagi sesama. 3. Tawazun, seimbang. Tawazun iaitu sebuah prinsip istiqamah dalam membawa nilai-nilai keaswajaan tanpa mengganggukan kemampuan mana saja. Sebuah sudut pandang yang selalu untuk menuju ke titik nanah pada idea keseimbangan. Sebagai pola hubungan dapat dimaknai qita'ah. Mewujudkan egalitarianisme dalam ranah sosial. Tidak ada lagi marah berlebihan antara wajah manusia, antara laki-laki dan perempuan, antara kelas atas dan kelas bawah. Ta'adil, adil. Yang dimaksudkan dengan ta'adil adalah keadilan yang merupakan pola integral dari tawassuf, tasamuh dan tawazun. Kesetaraan inilah yang merupakan ajaran universal keaswajaan. Setiap pemikiran, sikap dan hubungan harus diselaraskan dengan nilai ini. Selanjutnya, pemaknaan keadilan yang dimaksud adalah keadilan sosial, yaitu nilai kebenaran yang mengatur atau memoralitaskan kehidupan politik, ekonomi, dan budaya, pendidikan, dan sebagainya. Kesimpulan, pada hakikatnya, Al-Sunnah wal Jamaah adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Wali Songo merupakan salah satu tokoh penyebar aswaja. Kita lagi melihat bahwa aswaja merupakan pilihan paling tepat di tengah kenyataan masyarakat Kepulauan Indonesia yang beragama dalam etnis, budaya, dan agama. Aswaja sebagai mahaj itu adalah dua. Pertama, aswaja sebagai mahajur fikri dan aswaja sebagai mahajul harokah. Kedua metode ini sangatlah penting. Artinya kita perlu menjadikan aswaja sebagai metode berpikir dan juga sebagai metode bergerak, dan kita sebagai orang yang mengaku aswaja harus memahami keduanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Apabila ada yang kurang dari materi kami, mohon untuk dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.